Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala nikmat
sehingga di tengah kesibukan hidup kita masih sempat memantapkan niat dan melangkahkan kaki menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Hal itu sebagai wujud rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini termasuk ke dalam golongan umat beliau yang kelak memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Tidak lupa pula saya mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Para jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat muslim, yaitu kewajiban dalam menuntut ilmu. Ilmu adalah salah satu aspek yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang memerintahkan kita untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dengan ayat ini Allah membuka pintu ilmu bagi umat manusia. Ayat pertama yang turun bukanlah tentang ibadah, tetapi tentang ilmu. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang muslim. Para jamaah sholat Jumat rahimakumullah, yang pertama, menuntut ilmu adalah perintah Allah. Islam menempatkan menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Isyarat ini menandakan bahwa dengan ilmulah manusia bisa menjadi lebih mulia, bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia yang bermanfaat untuk umat. Dengan ilmu kita bisa memahami kehidupan ini lebih baik, bisa bekerja dengan lebih profesional, dan bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi umat manusia. Dalam sebuah hadis pun disebutkan tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, saharallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dari kedua dalil di atas menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu karena Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah mengangkat derajatnya. Dan Rasulullah juga menjelaskan bahwa dengan belajar atau berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Yang kedua adalah menuntut ilmu adalah jalan terang dalam kehidupan. Ilmu adalah cahaya yang menerangi dalam hidup kita. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, katakanlah apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Allah menegaskan di sini bahwa orang yang memiliki ilmu berada dalam posisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memiliki ilmu. Dengan ilmu kita dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana, menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, dan hidup dengan lebih terarah. Ilmu juga memberikan kita kemampuan memahami ayat-ayat Allah, sehingga kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Ayat ini menekankan bahwa orang yang berilmu adalah mereka yang bisa merenungkan ciptaan Allah dan mengingatnya dalam setiap langkah kehidupan. Para jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, ilmu dan akhlak yang mulia. Ilmu adalah penguasaan materi atau pengetahuan. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang mampu membawa kita kepada akhlak yang baik dan manfaat. Sebagaimana dikatakan, ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Menuntut ilmu harus diikuti dengan penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya diajarkan untuk mengetahui banyak hal, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Ilmu yang tidak membawa perubahan sikap dan akhlak yang baik akan sia-sia. Sebagai contoh, dalam menuntut ilmu agama, kita tidak hanya memperoleh hukum-hukum syariat, tetapi juga bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur kepada Allah. Para jamaah salat Jumat rahimakumullah. Beberapa hal yang dapat menghalangi masuknya ilmu dalam diri kita. Yang pertama adalah hati yang kotor, hati yang dipenuhi kesombongan, iri, dengki, dan kebencian, ibarat cermin berdebu. Cahaya ilmu tidak akan mantul padanya. Orang yang sombong merasa dirinya sudah tahu segalanya, sehingga menutup pintu untuk belajar lebih mendalam. Yang kedua adalah kurangnya adab terhadap ilmu dan guru. Ilmu bukan sekedar kumpulan pengetahuan, tetapi ia datang dengan keberkahan. Bila kita tidak menghargai guru, bila kita tidak menghargai dosen, meremehkan sumber ilmu,
atau enggan tawadhu, maka ilmu sulit menetap di dalam hati. Yang ketiga, tidak konsisten dalam belajar. Ilmu memerlukan kesungguhan dan kesabaran. Bila kita sudah bosan, malas, atau hanya mencari ilmu sesaat tanpa mengamalkannya, maka ilmu itu akan menguap begitu saja. Yang terakhir adalah dosa dan maksiat. Para ulama mengingatkan bahwa dosa dapat menjadi penghalang terbesar bagi datangnya ilmu. Hati yang ternodai maksiat sulit menerima cahaya kebenaran, sebagaimana tanah kering yang tidak bisa menyerap air. Marilah kita terus beristiqomah dengan penuh keikhlasan di dalam menuntut ilmu, khususnya rekan-rekan mahasiswa. Ilmu adalah harta yang tidak akan pernah habis. Semakin kita mencari, semakin banyak yang kita temukan. Namun kita harus selalu ingat bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, dan ilmu yang dapat membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemudahan dalam menuntut ilmu, memberikan kita pemahaman yang benar, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai bekal untuk kehidupan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi dzikril hakim wa razaqani wa iyyakum tilawatahu ana al-layli wa an-nahar. Fastaghfirullahal azim fi hadha yawmil azim min kulli dhanbin azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله يأمركم بالعدل والإحسان والصبر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر